Oke, kita masuk yang jenis propulsi yang mekanis. Kalau yang non-mekanis, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, itu beberapa alat propulsi yang tidak memerlukan suatu mekanisasi yang khusus, ya, seperti ada layar, kemudian ada apalagi kemarin dayung, ya, sama galah, ya, ada lagi tambang, itu termasuk alat propulsi yang non mekanis. Nah, sekarang yang peralatan yang mekanis ini. Kalau yang mekanis ini prinsipnya ada 4 macam ini. Nah, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya? Oke. Nah, jadi yang mekanis ini prinsipnya ada 4 macam ini kalau dikelompokkan. Jadi ada roda pedal yang disebut dengan pedal wheel, ya. Kemudian roda baling-baling atau propeller wheel, kemudian propeller sendiri, dan yang terakhir itu jet air atau water jet. Nah, ini ada 4 macam ini kalau kita kelompokkan dari sisi peralatannya. Jadi yang kelompok pertama pedal wheel ini kalau di era sekarang ini jarang jarang digunakan. Mungkin dari sisi efisiensinya kurang bagus, ya. Kalau yang roda baling-baling ini banyak digunakan, khususnya pada tugboat. Nah, kemarin sedikit saya singgung terkait itu. Jadi ini ada beberapa sistem propulsi yang banyak dipakai. Yang nomor 3 ini yang sampai sekarang banyak sekali digunakan. Itu sistem propulsi menggunakan propeller, ya. Jet air atau water jet juga banyak untuk kapal-kapal khusus, biasanya untuk kapal-kapal kecil yang mempunyai tingkat kecepatan tinggi. Nah, dari 4 macam ini coba kita lihat, kayak roda pedal itu nanti, atau pedal wheel, itu dibagi menjadi beberapa alat atau sistem propulsi, ya. Jadi ada pedal wheel yang terletak pada lambung kanan dan lambung kiri kapal, kemudian ada pedal wheel yang terletak di buritan. Nah, itu masing-masing nanti punya keunggulan dan punya kelemahan itu. Kalau di lambung itu seperti apa, kemudian kalau di buritan itu seperti apa, ya. Kemudian kalau propeller wheel itu nanti mekanismenya seperti apa, itu banyak digunakan untuk kapal tunda atau tugboat ini karena mempunyai tingkat maneuverability yang cukup bagus atau tingkat olah gerak yang cukup bagus. Dia bisa bergerak bebas ke kanan, ke kiri, maju, mundur, nyerong. Itu keunggulan dari propeller wheel, sehingga banyak dipakai untuk tugboat, ya. Tugboat itu dipakai untuk ini, untuk menyandarkan kapal pada saat waktu berlabuh. Ya, kapal itu kan
menggunakan propeller bisanya bergerak kan hanya maju sama mundur. Ya, kalau ke samping kan nggak bisa kapal itu. Makanya untuk bergerak ke samping itu didorong sama tugboat. Kalau tugboat bisa karena menggunakan sistem propulsi propeller wheel atau roda baling-baling. Nah, kemudian kalau propeller ini yang banyak digunakan, nanti propeller itu dikembangkan menjadi beberapa macam nanti. Ada yang propeller yang daunnya tetap, ya. Jadi propeller yang daunnya tetap itu daunnya udah dicor sedemikian rupa sehingga nggak bisa bergerak. Itu mirip seperti kipas angin itu. Nah itu kan kipas angin itu kan daun-daunnya itu kan permanen itu, fix. Itu namanya FBP atau disingkat dengan fixed blade propeller. Itu daun baling-baling yang tetap tidak bisa bergerak. Nah, kemudian dikembangkan menjadi CPP propeller atau controllable pitch propeller, di mana propeller yang daunnya ini bisa digerakkan. Ya, jadi daun-daunnya, kalau daunnya 3, berarti 3-3-nya bisa bergerak. Kalau daunnya 4, ya 4-4-nya bisa bergerak. Nanti tentunya punya tujuan itu. Kenapa kok begitu? Nah, itu pengembangan dari propeller, mulai dari yang berdaun tetap atau FBP, berdaun yang bisa digerakkan atau dikontrol atau namanya CPP, dan dikembangkan lagi ada namanya sistem cord nozzle. Nah, cord nozzle itu baling-baling yang diberi selubung. Tentunya nanti punya tujuan itu. Buat apa selubungnya? Ya, tujuannya selain untuk mengamankan propeller itu, ya, jadi kan ada selubung di luarnya ini untuk mengamankan propeller. Kalau misalnya di dasar laut itu pada perairan yang dangkal ya, terdapat mungkin ada bangkai-bangkai kapal yang tenggelam atau batu karang, itu daun baling-baling itu tidak langsung menghantam benda-benda yang di dalam air itu. Karena ada pelindungnya atau selubungnya, namanya cord nozzle. Nah, selain itu, dengan pemberian cord nozzle, itu dapat meningkatkan aliran air yang masuk ke dalam propeller, sehingga gaya dorongnya atau namanya thrusternya itu bisa meningkat. Jadi bisa menambah tenaga atau daya dorong dari kapal itu. Tentunya untuk memberikan kecepatan yang lebih optimal. Itu fungsi dari cord nozzle. Nah, kemudian ada lagi namanya azimuth thruster. Azimuth thruster itu pengembangan dari propeller di mana porosnya atau asnya itu arahnya vertikal, jadi tegak. Kalau pada umumnya kan as dari propeller itu kan horizontal. Dia menghubungkan dari mesin induk ke propeller. Kalau ini dibuat vertikal. Ini nanti untuk menambah manuver dari kapal itu, ya. Kemudian yang terakhir itu jet air atau water jet. Ya, nanti water jet itu kalau prinsipnya itu sebetulnya sama, cuma nanti kebutuhannya ada yang mempunyai mesin 1, mesin 2, ini tergantung dari kapal yang mau dibuat. Ya, ini digunakan untuk kapal-kapal cepat. Jadi menggunakan jet air atau water jet. Nah, sekarang kita coba masuk yang jenis alat propulsi yang menggunakan paddle wheel atau roda pedal. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi kalau kita sekilas melihat, ya, sistem propulsi dari paddle wheel itu seperti kincir air, ya, seperti kincir air. Jadi kalau kursor saya bisa kelihatan ya, kursor saya. Bisa, Pak. Oke. Coba saya responnya lambat sekali. Jadi gini, yang lingkaran ini adalah kincir air atau roda pedal atau paddle wheel, ya, di mana ini lingkaran, terus lingkaran luar dan lingkaran dalam. Batas antara lingkaran luar dan lingkaran dalam ini ada sudu-sudunya, ya, ada sudu-sudunya. Seperti kincir air kan seperti itu. Mungkin kalau pernah melihat seperti ini, yang
penghasil gelembung pada inilah apa namanya tambak-tambak udang ini ya, untuk aerator atau penghasil udara di dalam kolam itu kan ada kincir-kincir air yang digerakkan. Nah, itu sama seperti itu sebetulnya. Cuma kalau kapalnya gede ya ukurannya cukup besar. Ya, ini banyak digunakan untuk anak-anak untuk waterbike itu, sepeda air itu kan banyak yang menggunakan ini. Ya, menggunakan tipe pedal wheel atau roda pedal. Jadi ini terdiri dari lingkaran luar dan lingkaran dalam, di mana antara lingkaran luar dan lingkaran dalam ini diberi sudu-sudu. Nah, ketika apa namanya pedal wheel ini diputar, ya, maka sudu-sudu ini kan akan menghasilkan daya dorong terhadap air itu, ya, terhadap air. Nah, yang harus diperhatikan nanti kalau mungkin mau merancang suatu sepeda air ya atau waterbike yang menggunakan alat penggerak pedal wheel, ini antara UW sama L ini adalah tinggi permukaan airnya ini ya, tinggi permukaan air ini. Kemudian bagian yang tercelup di dalam air itu harus 2/3 dari L, di mana L ini adalah jarak sudu-sudu yang dipasang. Ya, jarak sudu-sudu yang dipasang. Nah, kenapa kok harus 2/3? Ini hasil suatu perhitungan di mana efisiensi daya dorong atau thrust itu yang paling optimal itu adalah pada posisi 2/3 L itu. Ya. Bagaimana kalau lebih dari 2/3 atau kurang dari 2/3? Nah, nanti ceritanya begini. Kalau kurang dari 2/3 L, maka bagian sudu-sudu yang tercelup ke dalam air ini kan semakin kecil. Ya. Jadi luas permukaan basahnya atau weighted surface areanya pada saat kincir ini berputar, maka bagian yang dipindahkan air yang mengenai sudu-sudu ini semakin kecil. Sehingga apa? Daya dorongnya juga menjadi kecil. Thrust-nya akan turun, akan berkurang. Itu kalau bagian sudu-sudu yang tercelup di dalam air kurang dari 2/3. Nah, kebalikannya, kalau misalnya lebih dari 2/3, katakanlah L. L ini kan tinggi atau lebar dari sudu-sudunya ya. Misalnya ini dicelupkan secara keseluruhan pada ini apa? Terbenam ya, ditenggelamkan semua di dalam air misalnya ya, terbenam semua. Yang terjadi apa? Tenaga yang digunakan untuk memutar pedal wheel ini akan menjadi semakin besar, semakin berat. Ya, ini akan berdampak terhadap mesin. Jadi kapasitas mesinnya juga akan meningkat. Kalau kapasitas mesin meningkat, dia nanti akan menambah beban kerja dari mesin itu. Bahan bakarnya semakin boros, ya, mesinnya overload, ya, kelebihan beban sehingga cepat rusak, dan gaya dorong yang dihasilkan belum tentu optimal. Nah, ini makanya diperhitungkan supaya bagian sudu yang tercelup di dalam air itu 2/3 dari L. Nah, ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, mungkin siapa? Hani, Bram biasanya ada yang ditanyakan? Oke, sebentar.
kembali, ada tamu. Sambil tanda tangan surat. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini yang terkait dengan pedal wheel ya, atau roda pedal. Ya, pedal. Seperti sepeda itu kalau di pedal itu kan ada artinya itu, ya. Kan harus dikayuh toh. Makanya diberi nama pedal itu ada singkatannya, itu ada yang tahu. Nih, kamu tahu nih? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Makanya dalam bahasa Inggris pun namanya kan pedal wheel, roda pedal. Ya toh? Ya, Pak. Roda yang bisa berputar karena di pedal, karena ada pedal. Pedal itu kalau dalam istilah Jawa itu ada singkatannya. Singkatannya itu kalau cepat pasti budal. Tahu ya artinya ya. Ya coba pedal itu kalau ngayuhnya puwelan itu nggak budal-budal. Kamu orang mana nih? Magetan, Pak. Oh, Magetan yang ngerti kan daerah Sarangan situ toh paling. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang punya toko sepatu kulit enggak? Nggak punya, Pak. Oh, kalau punya kan bisa tak ampiri. Sebentar. Nih, ada tamu lagi. Tunggu ya, break dulu, tak mute dulu. Sambil silakan kalau mau menyiapkan pertanyaan. Mumpung saya lagi kepingin menjawab ini. Ya. Pak. Ya, kita kembali lagi. Ya, ini sambil yo. Ya, sambil cerita-cerita, ya banyak yang minta tanda tangan ini itu ya, harus semuanya berjalan seimbang. Ini Brami, yang dulu ya Brami, nambah imun. Ya. Oh, silakan. Ini yang ditunggu-tunggu. Silakan. Hmm. Ah. Ah. Betul. Betul. Wah, iki mantap ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, Bram. Kamu nggak pernah nanya-nanya sekali, wangil pertanyaan. Tapi saya mencoba ini, mengkaitkan dengan kondisi real di lapangan. Ya, jadi gini, eh, suara mesin masuk situ nggak, Bram? Enggak ya, syukurlah. Suaraku yang masuk, soalnya di belakangku ada yang lagi tune up sepeda motor ini. Mungkin mau dipakai balapan nanti malam, mau dicoba di player-player. Ya, nah, ini gini, Bram. Jadi kamu kan punya data mesin zaman lalu tadi ngomongnya mesin sampai dulu ngomong mesin kan kamu punya data kapal ya. Data kapal itu namanya principal dimension ya. Principal dimension atau ukuran utama kapal. Nah, ukuran utama kapal itu ada panjang, ada lebar, ada apa lagi? Panjang, lebar, tinggi, ya toh? Tinggi toh. Nah, ada lagi satu T atau draft. Nah, iya toh. T itu apa? Kan kalau di bahasa Indonesia namanya kan syarat kapal. Jadi syarat dengan muatan, ya toh. Nah, jadi kalau namanya syarat kapal itu, kapal kalau sudah dipenuhi dengan muatan, orang-orangnya naik, bahan bakar dipenuhi, air minum dipenuhi, itu kan harus mencapai syarat itu, ya kan? Ya toh, syarat itu kan kondisi
kapal dengan muatan penuh semua, ya. Jangan sampai kapal itu setelah diisi muatan semua, syaratnya terus turun, akhirnya tenggelam. Itu berarti syaratnya nggak terpenuhi. Karena nggak punya daya apung namanya, ya, nggak punya kemampuan mengapung, namanya kapal tenggelam. Nah, paddle wheel itu juga bekerja pada saat 2/3 L itu pada kondisi syarat kapal tadi. Ya kan? Syarat kapal. Nah, tidak hanya paddle wheel, Bram. Misalnya propeller kapal. Ya. Kapal itu misalnya gini, saya punya kapal tanker berangkat dari Surabaya ke Manokwari, misalnya gitu ya. Nah, dari Surabaya itu saya kasih muatan penuh. Berarti kan kondisi syarat terpenuhi, ya kan? Kalau kondisi syarat terpenuhi, propeller kan akan tenggelam di dalam air, di bawah permukaan air, kan begitu toh? Nah, setelah sampai di Manokwari, bahan bakar muatan saya tadi itu saya keluarkan, ya kan? Dikeluarkan. Akhirnya semua tangki muat kan kosong itu. Nah, kalau tangki muat kosong, yang terjadi apa? Badan kapal itu kan semakin naik ke atas. Jadi syarat kapalnya ini kan menjadi sedikit. Kalau harusnya syarat kapal itu katakanlah 6 meter, kalau muatan dikosongkan kan tinggal 4 meter misalnya ya toh. Kapalnya kan makin naik, bagian yang tercelup di dalam air semakin kecil, kan gitu toh. Nah, kalau kondisi seperti itu, yang terjadi apa? Propellernya kira-kira ikut naik enggak? Ikut naik kan? Ya, yang harusnya propeller itu berada di bawah permukaan air, karena kapalnya kosong, badan kapalnya itu menjadi naik, ya kan? Propeller itu akan ikut naik di atas permukaan garis air, kan begitu ya logikanya ya. Nah, kalau misalnya propeller itu berada di atas garis air, kira-kira kapal itu bisa punya gaya dorong enggak? Ya, kan namanya nanti bukan propeller, nanti namanya kipas angin. Iya toh? Karena kalau namanya propeller, baling-baling yang berputar di bawah garis air, berarti kan di dalam air. Kalau propellernya berada di atas garis air, namanya bukan propeller, karena yang dialirkan udara, namanya kipas angin itu nanti. Nah, kalau kapal segede itu digerakkan dengan kipas angin, tidak akan mampu bergerak maju, kecuali kalau kapal hovercraft. Pernah lihat hovercraft? Nah, hovercraft itu memang didesain kapal yang bisa bergerak baik di darat maupun di air, karena daya pendorongnya menggunakan propeller yang berada di atas air, ya kan? Ya, kapal-kapal hovercraft kan kapal amfibi, tapi perlu dilihat hovercraft itu untuk kapal besar atau kapal kecil, kan itu ya. Kapal kecil loh. Nah, coba kapal tanker menggunakan hovercraft, ada enggak? Enggak ada, karena enggak mampu. Nah, dengan kondisi seperti itu, berarti syarat ini harus tetap terpenuhi, Bram. Ya, caranya apa? Kan kapal itu kan punya tangki balas namanya ya toh. Tangki balas itu berada di bawah bottom, ya di double bottom itu kan ada tangki-tangki itu. Sama di bagian after peak tank atau tangki ceruk tangki ceruk buritan. Di bagian yang melengkung itu kan ada tangkinya itu. Terus paling depan tangki haluan atau after peak tank namanya ya. Nah, tangki-tangki ini gunanya apa? Kalau pada saat kondisi dikasih muatan penuh, tangki itu harus dikosongkan. Air-airnya itu dikosongkan karena punya cadangan daya apung ya toh. Tetapi kalau muatannya kosong, tangki-tangki ini harus diisi air. Ya, supaya apa? Kapal itu draftnya akan turun kembali dan propellernya akan tercelup semuanya di dalam air. Nah, biasanya kalau kapal-kapal kosong itu yang banyak diisi itu tangki buritan. Jadi untuk mencelupkan propeller itu di dalam air. Posisi ini disebut dengan posisi seperti ini. Jadi bagian buritannya masuk ke dalam air, bagian haluannya
naik ke atas permukaan air. Jadi kapalnya kayak mendongak gitu. Pernah lihat seperti itu? Kapal seperti ini itu dinamakan dengan trim by stern. Nah, pernah dengar ya? Jadi kapal trimming itu istilahnya apa? Kapal yang jentit. Ya, jentit, tahu jentit, Bram? Kamu dari mana, Bram? Oh, Bali. Ngerti nggak bahasa jentit? Ya? Oh, ya berarti masih ngerti ya, sedikit-sedikit ya. Jadi kapal yang jentit itu mendongak, jadi bagian buritannya ke bawah, bagian haluannya ke atas. Ya, kayak orang yang apa istilahnya itu? Kayak yang kapalnya itu kayak jentit, atasnya terangkat, depannya terangkat, belakangnya yang terendam. Itu namanya, kalau istilah kerennya namanya trimming by stern. Ya. Nah, kalau kebalikannya, kalau kapalnya kayak nyungsep, jadi depannya ke bawah, belakangnya yang naik, itu namanya trimming by bow. Trimming by bow itu bagian bow haluan itu yang ke bawah. Nah, itu istilahnya itu. Nah, kalau kapal yang rata, ya toh, baik haluan maupun buritan rata-rata air, syaratnya terpenuhi, itu namanya even keel. Nah, pernah dengar nggak istilah-istilah seperti itu? Loh, barusan saya ngomong kok nggak dengar. Oh, sebelumnya. Leo makanya sekarang ini supaya dengar. Ya toh? Ya, kalau nggak ikut kuliah, ya nggak dengar selamanya itu. Padahal itu istilah perkapalan ini harus familiar itu. Nah, nanti kalau kecuali lulus dari perkapalan kerja di bank, ya lain lagi. Nggak perlu istilah-istilah gini itu dipahami. Tapi kalau kalian nanti mau kerja di industri galangan kapal, ya paling tidak harus familiar ya. Itu namanya trimming by bow, trimming by stern, even keel. Nah, even keel itu lurus, rata-rata air. Kemudian ada istilah rolling, yawing, pitching. Nah, itu istilah-istilah yang harus dikenal itu. Jadi kalau pitching itu kapalnya kayak mengangguk-ngangguk gini. Ya. Jadi pitching namanya. Ada yang pitching. Kalau yawing itu rata tapi even keel tapi dia naik turun. Itu yawing. Kalau rolling itu oleng, kapalnya oleng, ini yang bikin mabuk. Jadi kalau kapalnya rollingnya sangat tinggi, ya itu yang bikin mabuk karena kan bergerak-gerak terus. Nah, sekarang kembali ke lagi sini, Bram, ya ke pertanyaanmu. Jadi artinya posisi 2/3 L itu pada kondisi kapal syarat penuh, ya syarat penuh. Nah, saya sering memberikan masukan ke anak-anak yang mau ikut lomba ini. Ini selama kondisi pandemi kan tidak ada lomba water bike contest ini. Nah, water bike contest itu lomba balap sepeda air, itu eventnya Kementerian Ristek Dikti kalau dulu. Cuma panitia yang ditunjukkan ITS, ya panitianya ITS, IO-nya. Tapi yang selalu juara UHT, kan enak tuh. Kan kalau nyelenggarano tapi belum boleh piala. Ya, itu di workshop itu sampai beberapa karena lama nggak dipakai itu jadi perkara gitu. Nah, soalnya ada rumusnya ini. Kalau kategori pedal wheel, ya pedal wheel ini kan harus terpenuhi 2/3 L. Nah, sekarang gini, contohnya gini. Nanti kita harus melihat yang mau jadi joki, ya tahu joki kan ya? Kan namanya sepeda air itu kan satu orang, itu nanti yang akan mengayuh pedalnya dengan tenaga sebesar-besarnya dan punya daya dorong yang sebesar-besarnya juga. Itu harus bisa dibedakan. Harus dilihat yang akan naik ini siapa, Bram atau Hanif. Nah, misalnya gitu. Beratmu berapa, Bram? 80. Paling sebelum pandemi 60 paling. 70, ya berarti ada peningkatan selama pandemi, berarti perbaikan gizi. Karena kurang gerak itu. Kalau Hanif berapa nih? 54, Pak. Oh, 54. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Sepeda itu yang naik Bram sama Hanif, bebannya kan beda ya. Ya toh. Kalau bebannya beda,
kira-kira 2/3 L-nya ini kan akan beda toh. Ya, kalau yang naik Bram nanti mesti akan cenderung dia akan semakin apa namanya, yang tercelup kan semakin besar kan gitu Bram. Jadi tidak 2/3 L tapi mungkin 3/3 L. Jadi satu ini penuh. Ya, kan gitu loh Bram. Nah, kalau yang naik Hanif mungkin kurang dari 2/3 L. Mungkin bisa 1/3 L. 1/3 L kan hanya di sini toh ini. Kelihatan ya kursorku ya. Nah, kalau ini tidak disetting, yang terjadi apa? Nek di balapan yo mesti kalah. Ya toh, gaya dorongnya kan tidak maksimal. Itu yang menjadikan efisiensinya rendah. Kan gitu, itu namanya efisiensi. Nah, saya menyarankan ke anak-anak, ini bisa dibuat adjustable. Kalau ya adjustable itu bisa diatur gitu. Nah, jadi ketinggiannya ini bisa diatur, bisa pakai bantalan kayu. Jadi kalau misalnya kan bisa diatur per 1 cm atau per 2 cm tebal papan. Ya, kalau misalnya yang naik Bram yaitu diatur supaya apa namanya, pedal wheel-nya ketika Bram sudah naik itu terpenuhi 2/3 L tadi, kan gitu ya. Nah, kalau yang naik Hanif ya harus diatur lagi, diturunkan atau dinaikkan supaya 2/3 L ini terpenuhi, kan gitu ya. Nah, tetapi logikanya kalau semakin berat yang naik maka kecepatannya kan semakin kecil. Nah, makanya ibaratnya ini kan kalau Bram ini kan kapal tanker, kalau Hanif ini kapal cepat, ya mending yang suruh joki yang kecil tapi tenaganya kuat gitu. Ya toh, kalau semakin kecil kan semakin nenteng, kecepatannya makin tinggi. Tuh. Kalau yang naik nanti Bram itu yang bagian ini apa? Bagian supporter, tepuk tangan. Tuh, makanya yang harus dipertimbangkan L-nya. Kira-kira begitu Bram, sedikit panjang lebar tapi paling tidak intinya kena ya Bram. Betul, iya. Kalau kapal itu kan memang wajib mutlak mempunyai tangki balas, ya kan? Kalau kapal itu. Kalau yang saya ceritakan terkait dengan sepeda air, karena sepeda air itu nggak punya tangki, makanya diatur dengan apa ganjal ininya, adjustable ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan itu. Nah, gitu. Jadi intinya ini harus terpenuhi supaya efisiensinya ini paling optimal. Nah, gitu ya. Kalau di kapal ya harus diatur pakai tangki balas. Itu tadi. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi, Bang? Oh, nah, yang lain silakan, yang lain. Hanif, nggak ada pertanyaan nih. Tapi kamu kan. Mau nanya, Pak. Nah, adjustable yang digunakan untuk sepeda air itu biasanya suspensinya atau gimana, Pak? enggak. Jadi kan gini, kalau untuk sepeda air, pedal wheel ini kan ada dua ya, Bram ya. Siapa? Hanif ya. Ini kan, makanya tadi di awal itu saya jelaskan, pedal wheel itu bisa menggunakan dua sistem. Dia menggunakan sistem lambung. Berarti kalau lambung itu kan pedal wheel-nya ada dua, kanan dan kiri ya. Nah, kanan dan kiri. Kalau satu pedal wheel itu di buritan, di belakang. Nah, kalau untuk sepeda air ini karena untuk keseimbangan, itu menggunakan dua pedal wheel, kanan dan kiri. Nah, antara kanan dan kiri ini kan disambung sama as atau poros. Nah, poros ini yang dihubungkan dengan gear, ya seperti roda sepeda itu loh. Ya, cuma bedanya kalau sepeda ontel itu, sepeda gowes itu, gearnya itu disambung ke ban, ya atau ke roda. Kalau sepeda air ini disambung ke pedal wheel ini atau turbin. Nah, as itu kan akan memang pada badan sepeda, ya kan, pada memang itu. Nah, pada saat memang pada badan sepeda, ini kan bisa diatur sama kepala atau ganjal, bisa dinaikkan
bisa diturunkan. Itu ya. Beban sepeda ini kan beberapa. Ya, kalau misalnya yang naik itu beratnya ringan, berarti kan dia dengan teman-teman ketinggian normal sudah terpenuhi 3L. Tapi kalau yang naik lagi berat, ya dengan daya apung badan sepedanya kan bisa menggunakan ini apa namanya bisa kayak tabung paralon yang cukup besar itu kalau ditutup menggunakan tabung ini itu kan punya daya apung. Nah sehingga nanti bantalannya bisa dinaikkan kalau memang kondisi yang naik semakin berat. Jadi harus sebenarnya ini begini. Jadi posisi tumpuan poros dari pedal ini diatur naik turun, ya naik turun supaya terpenuhi 2/3 L bagian yang tercelup di dalam air. Bisa bayangkan ini? Anda yang bertanya. Iya, Pak, tadi saya, Pak. Siapa? Mas Ganjar. Oh, nggak kelihatan. Oke, kira-kira begitu. Atau mungkin ada yang lain atau ada yang kurang silakan. Ya, sambil kita lihat ini. Nah, kalau ini kan untuk awal namanya podcast subscribe. Ini kita mulai membiasakan ini. Kalau offside itu sebetulnya makanan. Sudah itu ya. Offside atau lampu kiri kapal offside. Kemudian setelah offside itu sudah ada anak-anak dari kapal. Ini ada latar belakangnya ya, personelnya apa menggunakan offside ya. Ya. Kalau offside itu coba kalau di Google lalu Google Map itu ada suatu daerah di daerah terusan Suez itu terusan itu seperti ini yang potong ya yang menghubungkan antara dua lautan namanya terusan ya. Itu ada semacam pelabuhan yang dipakai prinsip kapal-kapal yang mulai kalau dalam samudra Hindia ke samudra Atlantik. Kalau coba dicek di Google Map itu ada terusan Suez. Nah, di situ ada nama-nama daerah pelabuhan yang diberi nama port side ya. Port side itu kapal kalau mau berlabuh ya mau berlabuh selanjutnya itu akan lambung kiri yang dipakai dengan modern. Maka itu digunakan sebagai istilah untuk lambung kiri dari kapal di mana dengan port side. Nah, ketika kapal itu bersandar di situ, kalau ada lambung kanan itu akan kalau pada salah lambung ini ada kalau zaman dulu tidak jelas di sana kadang-kadang ada namanya GPS ya ada kompas ada dulu kalau udah hanya modal tantang gitu. Jadi ada tantang yang selalu posisinya di situ untuk menunjukkan ada tentang namanya ya kalau ada tentang itu berarti arah ke timur. Nah pada saat posisi kanan itu akan terlihat di tentang seperti itu yang menunjukkan bahwa ini tentang kanan dari kapal yang sedang berlabuh banyak menggunakan dengan side sisi untuk melihat tentang ya side posisi untuk bersandar dari dermaga. Nah kalau menggunakan untuk berbeda itu posisinya di antara kapal ini adalah kapal yang panjang namanya sisi ya sisi istilahnya mulai di mulai belakang istilah apa namanya di penerbangan saya sampaikan ini nanti akan sering ketemu ada rolling ada chasing ada rolling ada apa lagi ada trimming ya trimming baik
inverter, istilah-istilahnya yang sering ketemu, termasuk saya. Kemudian yang listrik, kalau hal yang namanya listrik. Jadi ini telah dibuka kapal. Terus kalau kapal yang namanya center line, ya di tengah center line dan kapal. Itu kalau kapal melihat dari nama menentang. Oke. Jadi ini gambaran kalau level yang ini banyak mengangkat pedal ya kelihatan pedal kira akhirnya cukup kasar. Setelah ada yang menggunakan wawak lalu cara wawak seperti apa? Tadi tahu nih. Belum tahu, Pak. Tahu ingin tahu. Apa? Yang paling gampang itu tahu yang pernah lihat orang dalam kejadian di rumah. Pernah lihat itu tahu kan? Kue itu panjang terus yang itu loh. Iya, Pak. Itu orangnya di mana sih? Kan ada. Warnanya kan dihasilkan dari wawak yang dipakai untuk menurunnya. Nah, wawak yang mana itu panjang dan terus. Ada itu kan bahan yang digunakan untuk membakar untuk proses air kan gitu. Nah, kalau air yang wawak ya makanya kalau ibu-ibu itu kalau bikin kopi ada kalau sudah mengambil ini kan gitu. Itu kan sama seluruh orang itu ya loh. Ini karena wawak meramal untuk menggunakan tenaga untuk memberikan kontribusi panjang yang sudah ya kalau yang lainnya sensor itu kalau itu supaya jalan itu yang air sambil beda. Kalau ada orang beli pelurnya dicabut gitu loh, warnanya kan keluar terus loh. Nah, pelurnya tadi itu diganti sama bumbung atau bambu-bambu yang diisi apa namanya tepung kelapa, gula merah, kan kelapa panas itu sehingga matang. Wah, ini siang-siang ngomongin panganan enak ini, makanya kamu tambah gemuk kan? Ya, kamu pandemi naik 20 kilo, 60 jadi 80. Nah, ya soalnya diomong nih panganan nih. Nah itu tadi kapal uap larinya ke itu. Ya kan, nanti tak jelasin rumit malah belum bayang. Nah, ya kan, makanya yang paling gampang dipahami ya itu. T kalau yang bunyi itu loh, terus bumbung itu kan mengeluarkan tekanan itu, ya kan. Nah, tekanannya itu kalau di kapal itu dikompresi, diberi tekanan, ya. Nanti tekanan itu akan menggerakkan apa namanya piston, istilah keren ini piston atau apa ya bahasa Belanda ini cycle, motor kan harus cycle ya, piston. Nah, piston ini kalau diberi tekanan kan dia akan maju mundur gitu. Itu namanya gerakan translasi. Dari gerakan maju mundur itu menggunakan camshaft atau crankshaft. Jadi antara yang sama bahasa Belanda itu nyeringkit. Ya, crankshaft atau camshaft. Ya, bearing dari kelakar itu kan bahasa Belanda. Nah itu kalau menggunakan camshaft itu kan menjadi putaran ya. Nah, putaran itu yang digunakan untuk menggerakkan pedal wheel. Itu prinsip kerja dari kapal uap menggunakan mesin uap. Nah, kalau mesin diesel ini kan mesin menggunakan motor bakar dalam toh. Nah, motor bakar dalam itu dari bahan bakar itu
Kalau mesin bensin kan ada busi. Busi itu fungsinya kan untuk pengapian. Ya, kalau bensin itu terbakar oleh busi kan menghasilkan ledakan ini. Das. Nah, ledakan itu kan ada tekanan menggerakkan piston. Nah, ledakan itu kalau suaranya supaya nggak berisik, makanya dialirkan sama knalpot suaranya biar nyaringan gitu ya. Itu kan ledakan yang dihasilkan dari motor bakar dalam itu sebetulnya. Nah, kalau pakai mesin uap, ledakannya ya dari uap air itu. Ya, uap air itu air yang direbus menggunakan batu bara. Gitu, Bram. Bukan batu bara nih dilobok nih terus mengalirkan uap, ya, nggak bisa. Uapnya dari mana ya? Dari air yang direbus. Itu loh. Ya, yang sampai sekarang ini masih ada. Pernah ke Python? Python ini kan pernah dengar namanya PLTU ya. Nah, pembangkit listrik tenaga uap. Itu kan bahan bakarnya kan batu bara. Ya, batu baranya dimasukkan ke tungku pembakaran. Nah, kalau sudah nyala menghasilkan api. Apinya ini untuk merebus air. Lah, airnya itu pancinya. Nah, ya, pancinya air yang dipakai untuk merebus atau dandang itu dinamakan dengan boiler. Ya, boiler itu kan uap, ler penghasil, ya toh, subjek. Jadi alat yang menghasilkan uap namanya boiler. Nah, supaya terjadi uap, pancinya itu diisi air, kemudian dipanasi dengan api dari batu bara. Nah, kalau boiler ini menghasilkan uap ini kan bisa memberikan tekanan loh. Nah, kalau di PLTU Python, tekanan itu digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, kalau di kapal, turbinnya untuk menggerakkan kapal. Kalau di PLTU Python, turbinnya dipakai untuk menggerakkan generator listrik. Atau tahu generator listrik, dinamo. Ya, kalau zaman saya dulu naik sepeda, kalau pengen nyalakan lampu, itu dinamonya dipasang di ban, diputer. Ya toh, kalau ngontele banter, lampunya makin terang. Tapi kalau ngontele pelan, lampunya makin redup. Tapi sekarang kan lampunya kan dicas semua. Ya. Nah, itu prinsip dari mesin uap. Sebagai tambahan, Bram, kira-kira begitu ya. Sama itu. Nah, kalau di kapal, ini semuanya digerakkan dengan mesin uap. Ya, mesin uap mesti memuat batu bara yang cukup banyak karena dipakai untuk ngerebus tadi itu. Ya, ngerebus air ini bukan dipakai untuk masak, tapi memang untuk menghasilkan tenaga ini. Ya, tenaga yang dipakai untuk menggerakkan pedal wheel. Nah, ini posisi lambung kanan dan kiri. Kemudian kalau yang gambar paling bawah, ini posisi buritan ini. Ya, posisi buritan atau posisi stern. Ini kan kelihatan ya. Nah, coba kita lihat yang lain. Nah, ini kalau kita lihat ya. Jadi, kapal zaman dulu kalau menggunakan turbin atau pedal wheel seperti ini cukup besar ini. Ya. Kan kalau kita lihat ini kan perahu-perahu skoci kan sangat kecil. Nah, ini Bram yang tadi ya, ini kan sudu-sudu tadi yang dipakai untuk menggerakkan ini 2/3 dari L yang menghasilkan gaya paling optimal, efisiensinya paling maksimal. Ini tipe untuk apa namanya wheel. Jadi dari sisi posisi tadi ada yang di bagian port and starboard side dan astern side. Astern side itu posisi buritan, ya, di belakang seperti ini. Nah, ini keunggulan dan kelemahan. Ini coba kita, paling tidak hari ini kita selesaikan sampai di sini, ya. Keunggulan dan kelemahan pedal wheel baik pada posisi lambung maupun posisi buritan. Ini ya. Ini yang lain masih monitor ya, nanti ngantuk tidur semua.
Ya, mudah-mudahan masih ada yang monitor ini. Nah, ini coba, ini yang pada posisi lambung dulu. Pada lambung ini kan starboard and port side tadi ya, starboard and port side and starboard side. Jadi keunggulannya, ya, keunggulannya tidak terpengaruh trim kapal. Nah, ini tadi yang tak jelaskan. Jadi seperti ini contohnya ya. Ini kan kalau posisi pedal wheel di lambung, jadi dia tidak terpengaruh oleh trim kapal. Trim kapal tadi kan apa tadi yang tak jelaskan? Trim itu kondisi kapal itu baik posisinya haluannya naik maupun turun. Kalau trimming kan kapalnya kan kayak jungkat-jungkit itu. Pernah lihat mainan yang jungkat-jungkit itu ya? Nah, jungkat-jungkit itu kalau dinaiki 2 orang, ujung sama ujung kan naik turun. Nah, asnya kan tidak berubah itu, kan tidak naik tidak turun ya. Nah, asnya itu pada posisi ini pedal wheel, sehingga pada posisi trimming itu naik turun baik pada posisi haluan maupun buritan. Pedal wheel ini akan selalu berada di permukaan air. Ya coba kalau posisi buritan, ya posisi buritan coba bayangkan. Ya seperti ini yang Aster ini, yang kelihatan ini ya, kursor saya ya. Ini kalau kena trimming misalnya, kalau trimming yang bagian haluan ini nukik ke bawah, kemudian yang bagian buritan terangkat ke atas. Yang terjadi apa? Pedal wheel muter tok, tapi nggak kena air. Kira-kira kapalnya bisa bergerak enggak? Nggak bisa toh. Nah itu. Nggak bisa. Nah itu yang menjadikan keunggulan daripada pedal wheel yang posisi di lambung. Nah ini. Jadi kalau di lambung itu tidak terpengaruh oleh trim kapal. Trim kapal yang penting ngerti ya maksudnya ya. Trim itu kapal itu bagian haluan dan buritanya itu naik turun, jadi kayak kapalnya mengangguk-ngangguk gitu, ya jungkat-jungkit gitu. Kemudian karena posisi lambung ini harus menggunakan 2 pedal wheel, nggak bisa satu. Kalau hanya satu dipasang pada salah satu lambung, kapalnya nanti muter terus, kan gitu ya. Jadi harus 2 kanan kiri. Ya, bila satu mengalami rusak, maka kapal itu masih tetap bisa bergerak. Ya, dengan cara apa? Kompensasi kemudi. Jadi kemudinya itu untuk melawan supaya kapalnya itu nggak muter. Jadi kombinasi antara satu pedal wheel dengan rudder blade itu harus dikombinasikan supaya bisa menghasilkan gerak walaupun bentuknya nanti zigzag seperti ular, tapi paling tidak kapal itu masih mau bergerak daripada tidak sama sekali. Itu ya keunggulannya. Kemudian keunggulan yang terakhir itu tidak menambah dimensi panjang kapal. Jadi kapalnya itu misalnya kalau nanti dipakai untuk berlabuh, ini tidak makan tempat. Ya. Tapi kalau posisi di buritan kan tambah panjang kapalnya. Nah itu keunggulannya posisi lambung. Nah sekarang kelemahannya. Kelemahannya pasti menambah dimensi lebar itu ya, karena kan diberi pedal wheel kanan dan kiri. Kemudian tidak mampu berlayar dalam kondisi kapal oleng. Ya, kapal oleng, kapal rolling. Jadi kalau kapalnya oleng, ya seperti ini. Kalau misalnya oleng ke kiri, pedal wheel ini akan terangkat di atasnya garis air, maka dia tidak punya gaya dorong. Dan sebaliknya, kalau kapalnya oleng ke kanan, maka pedal wheel yang lambung kiri akan terangkat ke atas air dan tidak punya gaya dorong. Jadi kapalnya itu kayak gerakannya kalau kondisi ombaknya cukup besar, kapalnya oleng atau rolling, itu gerakannya kayak ular. Ya, satu dorong, satu enggak. Jadi kapalnya zigzag, nggak nyampe-nyampe. Ya, itu kelemahan posisi di lambung. Kemudian mempersulit posisi sandar. Nah ini di lambung ini ya,
kalau nggak hati-hati sandar, ini natap dermaga kan rusak. Ya, makanya harus ekstra hati-hati. Ini walaupun standarnya dengan takbut ini, kapal yang kecil kan takbut untuk itu, maka ini harus ekstra hati-hati supaya tidak mengalami kerusakan. Nah, sekarang yang posisi buritan. Ya. Posisi buritan itu keunggulannya kebalikan dari yang lambung tadi. Jadi tidak terpengaruh oleh oleng, ya. Kalau buritan kan di sini. Nah, yang ini walaupun kapalnya oleng atau rolling, itu tidak terpengaruh keunggulannya. Tetapi dia terpengaruh kalau mengalami trimming. Jadi kayak ini, misalnya kapalnya lagi nukik gini, ini terangkat, maka ini yang akan menjadi berpengaruh. Ini. Jadi keunggulannya kan tidak terpengaruh oleng, tidak menambah dimensi lebar, tapi panjangnya nambah. Kemudian mempermudah sandar, jadi sandarnya lebih mudah dibanding dengan yang posisi lambung. Kelemahannya, ya, menambah dimensi panjang kapal. Ini kelemahannya, kapalnya lebih panjang, jadi memakan tempat, ngebek-ngebekin nanti. Kemudian kapal ini tidak mampu berlayar dalam kondisi trim atau trimming yang tadi saya jelaskan. Kesimpulannya, nah ini kesimpulannya. Ini kita selesaikan untuk yang paddle wheel. Kesimpulannya, kondisi tersebut mengharuskan pengoperasian kapal itu pada perairan yang tenang. Jadi kapalnya nggak ada gelombang. Ya, misalnya apa? Di danau, sungai, itu ya. Kan kalau di laut kan ombaknya cenderung tinggi. Bahkan ada sampai 6 meter, sampai 10 meter ya. Kalau di sungai, danau ini kan hampir tidak ada gelombang. Danau ini jangan salah, seperti Danau Toba ini kan walaupun danau tapi cukup luas, itu kan ada kapal penyeberangan juga itu, ya, di Danau Toba, daerah Sumatera Utara itu. Nah, ini paling cocok menggunakan ini, sehingga paling tepat ini digunakan sebagai kapal wisata biasanya. Ya. Nah,